Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang kelima pada kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilmi yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Pertemuan lalu kita telah menyelesaikan pembahasan yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh dalam bukunya, yaitu serius dalam belajar, dan malam ini kita akan lanjutkan pada poin yang selanjutnya. Falyaqra Muhammad. Tafadhal. المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع ورده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض اليحسبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحق، علم الكتاب وعلم الآثر التي قد أسندت عن تابع عن صاحب. Beliau mengatakan al-maqidur rabi', pokok yang keenam dari pokok memuliakan ilmu. Sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani wa sunnah. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa baqi al-ulumi imma khadimun lahuma fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihi khidmah, aw ajnabiyyun anhuma fala yadurru al-jahlu bihi. Wa ma ahsana qawla Iyad al-Yahsubi fi kitabihi al-Ilma': al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqil lahibi, ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibin. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mulai masuk pada poin dari mana seharusnya seorang penuntut ilmu itu memulai belajar. Yang mana seorang yang ingin menjadi ulama, yang ingin menjadi seorang alim Rabbani, maka dia harus mengambil dan memperhatikan cara ini. Karena ini merupakan salah satu metode yang mana dilakukan oleh para ulama kita terdahulu. Yaitu apa? Sarful himmati fihi ila ilmi al-Qur'ani was sunnah. Memprioritaskan untuk belajar Al-Quran dan Sunnah pada awal seorang akan belajar. Wa hadha mimma yaghfuluhu katsirun minan nas. Dan inilah yang melalaikan kebanyakan manusia.
Sehingga mereka disibukkan dengan belajar ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran merupakan puncaknya ilmu. Dan seluruh ilmu itu berporos kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada yang mengatakan Ustaz kita sudah tua, mungkin sudah terlambat, maka jangan sampai anak-anak juga terlambat. Siapkan anak-anak kita untuk menjadi ulama-ulama. Terkadang orang tua merasa galau kalau anaknya tidak bisa berbahasa Inggris. Terkadang orang tua galau jika anaknya tidak bisa hitungan matematika. Terkadang orang tua galau jika anaknya tidak bisa membaca abjad-abjad Indonesia. Tapi pernahkah kita galau ketika anak kita tidak bisa baca Al-Quran? Karena ini merupakan bidayatul ilm. Permulaan ilmu itu berporos pada Al-Quran. Para ulama kita semuanya memulai ilmu mereka dengan menghafal Al-Quran. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, Man hafidhal Qur'ana azuma qadruhu. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka kedudukannya akan tinggi. Artinya apa? Ilmu-ilmu setelah selain Al-Quran akan menjadi mudah untuk dia pelajari. Apa kata Syekh? Inna kulla ilmin nafi'in maraddu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu yang bermanfaat kembalinya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang penuntut ilmu merasa nanti kalau saya tidak belajar Al-Quran, tidak belajar ilmu yang lain, nanti saya nggak bisa berdakwah, saya nggak bisa. Maka jangan. Karena orang yang menghafal Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan-jalan yang setelahnya. Ini kaidah. Maka mulailah belajar dari hifdzul Quran. Menitik beratkan belajarnya kita pada menghafal Al-Quran. Oleh karenanya, anak-anak muda, para santri, para tulab, dan para mahasiswa atau mahasiswi, belajarlah dari Al-Quran. Mulailah menghafal. Terkadang orang sulit menghafal. Dia menganggap bahwa dia tidak pandai. Dia menganggap bahwa lemah hafalannya. Dia menganggap bahwa dia tidak mampu. Ketahuilah sesungguhnya siapapun bisa menghafal Al-Quran. Karena yang bisa menghafal Al-Quran itu bukan karena kepandaian seseorang. Atau bukan karena kecerdasan dia. Tapi semata-mata dan murni karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Maka ma'aqid ini atau pokok ini yang merupakan dilupakan dan dilalaikan oleh banyak para penuntut ilmu. Sehingga mereka disibukkan dengan ilmu-ilmu yang banyak, Al-Quran mereka lalaikan. Al-Quran mereka lalaikan. Padahal inilah mamba'ul ilmi. Disinilah pokoknya, disinilah munculnya ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan sunnah. Maka anak-anak kita para santri, para anak muda, anak-anak kita yang sudah usianya 10 tahun, kemudian juga 11 tahun, tanamkan kecintaannya kepada Al-Quran. Jika kita mau menjadikan anak kita adalah anak yang alim ulama, seorang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu yang bermanfaat kembalinya kepada Al-Quran dan sunnah. Tidak ada lain. Karena ilmu yang menyelesaikan Al-Quran dan Sunnah ini disebut dengan ilmu yang batil, ilmu yang tidak diterima, ilmu al-mardud. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan sebuah amalan yang tidak termasuk dari ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan yang benar adalah amalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka semua ilmu yang bermanfaat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka mulailah belajar dari Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, wa baqil ulumi imma khadimun lahuma fayu'khadu minhu ma tatahaqqaqu bihi al-khidmah. Adapun ilmu selain ilmu Al-Quran, maka kemungkinannya ada dua. Kemungkinannya hanya ada dua. Imma khadimun lahuma. Bisa jadi ilmu tersebut sebagai pelengkap untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti apa? Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Maka ilmu ini dipelajari agar mendekatkan kita kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah, akan memudahkan kita untuk belajar Al-Quran dan Sunnah. Dan ini merupakan
ilmu yang disebut dengan ilmu alat, inti dan pokoknya kepada Al-Quran. Makanya kalau kita melihat para ulama kita, mereka memulai ilmu-ilmu mereka, belajar mereka dari hafal Al-Quran. Kita melihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kapankah beliau menghafal Al-Quran? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wafidtul Qur'ana wa ana ibnu sab'a sinin. Aku telah menghatamkan hafalan Al-Qur'anku tatkala usiaku 7 tahun. Tatkala usiaku 7 tahun, dia sudah menghatamkan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'annya. Maka ini pelajaran bagi orang tua, bagi para ayah, para ibu. Sibukkan diri anak-anak kita dengan Al-Qur'an agar mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk bangsa dan negaranya, untuk orang tuanya dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya. Beliau mengatakan wa hafidtul muwatta'a wa ana ibnu 10 sinin. Allahu akbar. Setelah sudah selesai hafalanku, Al-Quran sudah tamam, sudah selesai, aku berpindah menghafal hadis. Beliau belum belajar ilmu alat yang lainnya. Beliau mengatakan setelah itu baru aku menghafal hadis. Hadis apa pertama kali beliau hafal? Beliau mengatakan wa hafidtul muwatta'a. Setelah itu aku menghafal kitab Muwatta'nya Imam Malik kamilah di usia beliau 10 tahun. Makanya wajar kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala begitu dipuji oleh siapa? Murid beliau sendiri, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan begitu besarnya jasa Imam Syafi'i kepada umat ini. Bahkan ilmu yang sekian banyak kita pelajari itu berasal dari Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana beliau menuntut ilmu? Beliau mengawali menuntut ilmu dari Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Terkadang menghafal Al-Quran ini banyak tantangannya. Banyak membosankan anak-anak muda saat ini. Mereka menganggap bahagia itu bukan bersama Al-Quran. Mereka menganggap bahagia itu kalau dia punya kendaraan yang bagus, dia punya pasangan hidup yang cantik, dia punya harta yang banyak. Bahagia tatkala orang bersama dengan Al-Quran. Dia menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan dia memulai belajar dari Al-Quran. Maka anak-anak yang usianya 11 tahun, 12 tahun, terutama para santri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan antum semuanya calon-calon ulama yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Imam Muwatta, setelah itu baru beliau menghafal apa kitab? Imam Malik, setelah itu beliau menghafal kitab Muwatta'nya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i. Di sini menunjukkan bahwasannya orang yang ingin menjadi ulama harus memulai ilmunya dari Al-Quran. Kenapa? Kalau dia tidak hafal Quran, dari mana dia bisa mendatangkan dalil pada sebuah masalah yang akan dia paparkan? Ini intinya. Kalau dia tidak hafal hadis, bagaimana dia bisa menjawab sebuah permasalahan ditanyakan kepada dia? Bagaimana dia bisa fatwakan sebuah fatwa pendapat sementara dia tidak punya sandaran terhadap fatwa tersebut? Makanya Rasulullah SAW mengatakan hari kiamat, salah satu tanda-tanda hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Allah tidak mencabut ilmu dari siapa? Dari dada-dada para ulama, dari manusia sekaligus, tapi Allah matikan para ulama. Hatta lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'asan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, kata Rasulullah SAW. Allah mengangkat ilmu, caranya bukan Allah angkat langsung dari dada para hamba-hambanya, tapi Allah matikan para ulama. Hatta idam lam yamqa alima, sampai apabila tidak lagi tersisa orang alim, para alim ulama, orang-orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'asan juhala, orang-orang awam menjadikan orang-orang bodoh sebagai ulama mereka. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka menyesatkan, mereka tersesat dan menyesatkan. Sebab kenapa mereka menyesatkan? Karena pegangan dasar utama Al-Qur'annya tidak kokoh atau bahkan tidak ada. Ada. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan hafidtul Qur'ana wa ana ibnu 7 sinin. Aku menghafal Al-Qur'an tatkala usiaku 7 tahun. Kenapa beliau menghafal Muwatta? Ana mau tanya. Mana hadiah ini? Kenapa Imam Syafi'i menghafal Muwatta bukan menghafal Sahih Bukhari? Man yujib? Bahkan beliau mengatakan as-sahul kutub ba'dal Qur'an
tahta adimi sama Muwatta Imam Malik. Kitab yang paling benar di bawah kolong langit setelah Al-Quran adalah Muwatta'nya Imam Malik. Jadi pertanyaan, kenapa beliau menghafal Muwatta bukan kitab Imam Bukhari? Jamaah, man yujib? Siapa yang jawab? Anak-anak muda ini. Mana anak muda? Karena Sahih Bukhari belum ada, Masya Allah. Kita enggak kasih tahu tadi ya. Enggak bisik-bisik kami tadi. Karena ketika zamannya Imam Syafi'i, Imam Bukhari belum lahir. Imam Bukhari belum ada. Setelah datang dan munculnya Sahih Bukhari, maka para ulama kita semuanya sepakat, as-sahhul kutub tahta ba'dal Quran tahta adimi sama Sahihil Bukhari. Kitab yang paling benar di bawah kolong langit setelah Al-Quran lagi sahihnya Sahih Bukhari. Itu kitab yang tidak ada kitab di sana, atau kitab yang di sana tidak akan kita temukan hadis dhaif. Semua hadisnya sahih dan diakui oleh seluruh ulama-ulama hadis bahwa kitab beliau merupakan kitab yang paling sahih. Yang ajibnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala apabila akan menulis satu hadis, beliau salat 2 rakaat. Setiap akan menulis satu hadis beliau salat 2 rakaat. Setiap menulis satu hadis beliau salat 2 rakaat. Berapa ribu rakaat beliau salat dengan ribuan hadis yang beliau sebutkan dalam sahih beliau. Maka ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa baqil ulumi imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihi al-khidmah. Adapun ilmu selain ilmu Al-Qur'an, maka itu hanya sebagai khadim. Khadim itu pembantu, hanya membantu saja ilmu alat. Dia hanya membantu Al-Quran saja, bukan intinya. Maka dia dipelajari untuk pahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran. Seperti ilmu apa? Ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya itu hanya pendekatan untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ta'allumul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab itu separuh agama kalian. Makanya ketika beliau menjadi khalifah dan pada saat itu beliau menguasai hampir sepertiga dunia sampai ke dataran Cina, waktu itu beliau menguasai dengan satu kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau mewajibkan seluruh tanah yang beliau taklukkan dan beliau kuasai untuk berbahasa Arab. Untuk berbahasa Arab. Sampai-sampai khotib-khotib yang berkhutbah walaupun baru ditaklukkan, semua khotib-khotib pakai bahasa Arab. Beliau membiasakan, membudayakan manusia dengan bahasa Arab. Namun ingat, ilmu bahasa hanyalah khadim. Apa? Sebagai ilmu yang mendekatkan seseorang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bagi seorang da'i yang ingin berdakwah, maka wajib bagi dia. Bagi seorang dai maka wajib belajar apa? Bahasa Arab. Kalau dai nggak bisa bahasa Arab, ini masuk angin. Dari mana bisa menyimpulkan fatwa para ulama kalau tidak bisa bahasa Arab? Karena kalau membaca kitab-kitab terjemahan itu jauh dari kitab aslinya biasanya. Karena banyak kalimat yang terbuang, yang terbuang. Ini yang pertama kata beliau, imma khadimun lahuma. Yang kedua, au ajnabiyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi. Ilmu yang kedua, ilmu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Al-Quran dan Sunnah. Ajnabi, tidak ada kaitannya sama sekali. Fala yadurrul jahlu bihi, maka tidak berdosa kalau kita tidak mempelajarinya. Tidak berdosa kalau kita tidak mempelajarinya. Seperti ilmu apa? Ilmu kedokteran nggak ada hubungannya dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu apa lagi? Ilmu teknologi dan lain-lain. Tapi kalau mau belajar, maka itu dianjurkan. Maka itu dibolehkan. Namun bodoh terhadap ilmu tersebut tidak berdosa. Nggak bisa bahasa Inggris, berdosa atau tidak? Berdosa. Berdosa atau tidak? Enggak berdosa.
Tapi kalau antum nggak bisa baca Al-Quran, berdosa atau tidak? Berdosa. Ini anak-anak para santri, mulailah dari belajar Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya selain Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau telah menghatamkan hafalan Al-Quran beliau di usia 9 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menghatamkan Al-Qurannya usia beliau 9 tahun. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menghatamkan hafalan Al-Qurannya ketika masih kecil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menghatamkan Al-Quran sebelum usia beliau balik. Sebelum usia balik beliau telah menghatamkan Al-Qurannya. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala juga sama, menghatamkan hafalan Al-Quran sebelum beliau balik. Maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka karena cintanya mereka kepada Al-Quran. Oleh karenanya anak-anak kita harus kita siapkan. Kalau kita mungkin sudah terlambat, bahannya sudah terlambat orang tua, maka siapkanlah anak keturunan untuk belajar Al-Quran. Pacu dia untuk menghafal Al-Quran. Kuncinya jangan manja. Anak itu jangan dimanja. Anak kalau dimanja dia akan rusak. Sayang kepada anak bukan dengan cara dia memberikan segala fasilitas yang anak itu mau, tapi sayang kepada anak tatkala dia memaksa anaknya untuk belajar agama. Dia mendidik anaknya untuk belajar Islam. Dia mendidik anaknya untuk menghafal Al-Quran, untuk menjadi seorang ulama, seorang alim yang memberikan manfaat untuk agamanya, memberikan manfaat untuk umat Islam, bahkan untuk bangsa dan negaranya. Kemudian ikhwan yang semoga rahmati Allah Ta'ala, banyak para ulama kita yang mengomentari tentang bagaimana seorang harus belajar memulai ilmunya dari Al-Quran. Anak akan bacakan beberapa komentar para ulama kita yang menganjurkan memulai belajar dengan Al-Quran. Setelahnya kita baca perkataan Iyad Al-Yahsubi. Beliau mengatakan, wa ma ahsana qawla Iyadil Yahsubi, dan sangat bagusnya apa yang dikatakan oleh Iyad Al-Yahsubi fi kitabih, dalam kitabnya Al-Ilma. Kitabnya Al-Ilma, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma. Ilmu itu berpokok pada dua, yang mana tidaklah meninggalkannya, tidaklah orang yang tidak memperhatikannya, illa al-mudillu anit tariqillah, kecuali orang-orang yang sesat, kecuali orang-orang yang tersesat. Yaitu ilmu apa? Ilmu kitab wa ilmu al-athari lati, ilmu kitab dan athar qad usniyat an tabi'in an sahibin, yang disandarkan kepada para tabi'in, dan para tabi'in disandarkan kepada para sahabat. Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Quran aslul ilmi, sesungguhnya Al-Quran itu pokoknya ilmu. Faman hafidhahu qabla bulughihi thumma farraga ila ma yasta'inu bihi ala fahmihi min lisanil arabi kana dhalika lahu aunan kabiran ala mawaridihi minhu. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasannya sesungguhnya Al-Quran merupakan pokoknya ilmu. Maka barang siapa yang menghafal Al-Quran sebelum dia mencapai puncaknya ilmu, thumma faraga ila ma yasta'inu bihi, kemudian setelah dia sudah hafal Al-Quran baru dia belajar ilmu-ilmu yang lain, ala fahmihi min lisanil arabi, seperti bahasa Arab dan lainnya, kana dzalika law aunan kabiran ala mawaridihi minhu, maka ini menjadi sebab terbesar yang akan menyampaikan dia kepada tujuannya, yaitu apa? Puncaknya seorang alim. Maka mulailah belajar dari belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, mungkinkan hafalan Al-Quran. Bahkan ketika perang Yamamah, para ulama kita, para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu saling mendahulukan antara satu dengan mereka. Dan ketika perang Yamamah, mereka mendahulukan siapa? Para penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Bahkan Anas bin Malik atau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasannya man hafidhal Baqarata jadda fi a'yunina.
Pada di zaman kami, apabila ada seorang sahabat yang menghafal surat Al-Baqarah saja, dihafal surat Al-Baqarah saja, maka orang ini akan menjadi mulia di mata kami. Bahkan beliau mengatakan ketika perang Yamamah. Perang Yamamah terjadi ketika kapan? Ya kawan, perang Yamamah ini perang apa? Anak kasih hadiah. Ini banyak hadiahnya. Perang Yamamah perang apa ya kawan? Hah? Apa nak? Peran melawan Nabi palsu. Masya Allah. Iya. Pinter ya, Masya Allah ya. Peran melawan Nabi palsu. Ini jawaban betul. Perang ketika melawan Musailamah Al-Kadzab. Yang waktu itu di awal-awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai Nabi. Maka beliau berdakwah dan pengikutnya sangat banyak. Sampai-sampai ketika terjadi perang Yamamah. Ketika terjadi perang Yamamah pada tahun ke-11 Hijriah. Di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada tahun ke-11 Hijriah. Yang menjadi pasukan perangnya Musailamah Al-Kadzab itu 40.000 pasukan. 40.000 pasukan. Sementara pasukan yang diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya, untuk melawan pasukan Yamamah, yang mana sebelumnya Abu Bakar telah mengutus Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala, tapi tidak mampu untuk mengalahkannya. Maka setelahnya Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Khalid bin Walid menumpaskan darah-darah mereka sampai mereka jatuh korban di tangan Khalid bin Walid sebanyak 20.000 jiwa. 21.000 jiwa yang korban dari 40.000 orang. Sementara akabir sahabat, para sahabat-sahabat junior dan para yang korban pada saat perang Yamamah itu totalnya 1.200 jiwa. 1.200 jiwa. Bandingan apa tidak? Sebanding atau tidak? Tidak sebanding antara 21.000 dengan 1.200 ketika terjadi perang Yamamah. Maka para sahabat berteriak, ada di antara mereka yang berteriak, ya ashabal suratil Baqarah, wahai para penghafal surat Al-Baqarah, maju kalian, semangat kalian, pacu kami untuk berperang. Mereka meminta siapa? Nasihat dari siapa? Para penghafal Al-Quran. Karena para penghafal Al-Quran sebagaimana dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafa bihadhil kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah memuliakan sebagian kaum karena kitab ini dan Allah akan hinakan sebagian kaum karena Al-Quran. Maka penghafal Al-Quran akan menjadi mulia di mata manusia. Bukan karena dirinya yang mulia, tapi Allah yang menjadikan dia mulia karena dia mencintai Al-Quran. Sampai-sampai Anas bin Malik atau Ibnu Abbas mengatakan, man hafidhal baqarata fi ahdina, zaman para sahabat, orang yang menghafal surat Al-Baqarah jadda fi a'yunina, dia menjadi orang yang mulia di mata kami. Ini juga menunjukkan bahwasannya disyariatkannya kepada kita untuk memuliakan dan menghormati para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Ibnu Abdul Bar mengatakan tadi, maka mulailah barang siapa memulai belajarnya dari Al-Quran, maka akan menjadi penolong untuk dia untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Dalam ucapan beliau mengatakan yang lain, beliau mengatakan bahwasannya, dia mau habis waktunya ya. Beliau mengatakan awwalul ilmi hifdhu kitabillahi azza wa jalla wa tafahumihi. Ilmu yang paling pertama itulah engkau menghafal kitab Allah Azza wa Jalla dan kau pahami. Ini ilmu yang pertama. Wa kullu, berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Ya kita lanjutkan aja Muhammad, lanjut baca biar selesai. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله تعالى ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال الكلام اليوم أكثر
والعلم فيما تقدم أكثر. Masya Allah, ini teguran untuk kita semuanya, terutama kami yang berbicara di depan ini sebagai teguran juga untuk kita. Beliau mengatakan, وَقَدْ كَانَ هَذَا هُوَ إِلْمُ السَّلَفِ عَلَيْهِمُ رَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ كَثُرَ الْكَلَامُ بَعْدَهُمْ فِيمَا لَا يَنْفَعُ فَالْعِلْمُ فِي السَّلَفِ أَكْثَرُ وَالْكَلَامُ فِي مَنْ بَعْدَهُمْ أَكْثَرُ. قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني العلم يوم أكثر أو فيما تقدم فقال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. Beliau mengatakan inilah ilmu salaf, inilah ilmu pendahulu kita yang harus kita contohi. Kenapa saat ini kadang-kadang kita belajar tapi tidak duduk pokok ilmu kita? Karena metode kita belajarnya yang salah dan keliru. Metode kita belajarnya yang salah dan keliru. Maka mulai dari menghafal Al-Quran para ikhwah yang semoga terahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan dan Anas bin Malik dan para sahabat yang juga mengatakan kami belajar kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan lewati 10 ayat sampai betul-betul kami pahami ayat tersebut dan sampai betul-betul kami telah mengamalkannya. Ini ilmu salaf. Ini ilmu para salaf. Maka barang siapa yang ingin sampai derajat yang tinggi, ingin menjadi ulama, maka hendaklah dia mencontohi metodenya para salaf. Bagaimana para salaf memulai menuntut ilmu, bagaimana para salaf itu belajar. Thumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Setelah itu banyaknya ucapan-ucapan setelah mereka yang tidak bermanfaat. Fal ilmu fi salafi akthar. Ilmu di zaman salaf itu lebih banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum akthar. Tapi ucapan-ucapan, perkataan-perkataan setelah mereka itu lebih banyak. Hammad ibn Zaid rahimahullah mengatakan, aku bertanya kepada Ayyub as-Sakhtiyani, apakah saat ini ilmu lebih banyak ataukah lebih orang-orang terdahulu? Beliau mengatakan al-kalamul yawma akthar. Hari ini banyaknya ucapan saja, tapi ilmu lebih banyak dari yang dulu. Itu para salaf. Maka ikhwan yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, mulailah belajar Al-Qur'an. Terutama para santri, para tulabul ilmi, belajar Al-Qur'an dan hafalan Al-Qur'an. Dan belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an tidaklah mudah kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka metode untuk menghafal Al-Quran Anda sampaikan itu 3. Bagi yang sibuk juga bisa menghafalnya insyaallah ta'ala. Afan ada 4. Yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kenapa takwa yang kita sebutkan? Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ayat 282. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 282 dalam firman-Nya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajari kalian. Maka orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan Allah untuk belajar. Allah akan mudahkan dia untuk menghafal. Allah mudahkan dia untuk membaca. Yang pertama. Yang kedua, harus mengumpulkan semangat yang harus serius. Dan yang ketiga, harus meninggalkan maksiat. Dan yang paling terakhir adalah al-iktsaru minad du'a, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doa kalian. Caranya bagaimana? Caranya adalah 1 hari hafal 1 ayat. 1 hari hafal 1 ayat. Kalau 30 hari berapa ayat? 30 ayat. Kalau surat Al-Baqarah, alhamdulillah, ya, panjang-panjang. Maka 1 hari 1 ayat. Jangan pernah ditambah, jangan pernah dikurangi. 1 hari 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Kapan antum mulai menghafalnya? Mulai menghafalnya ketika habis subuh atau ba'da subuh. Karena itu merupakan waktu yang paling baik untuk menghafal Al-Quran tatkala pikiran lagi kosong. 1 hari 1 ayat, insya Allah 1 tahun antum sudah menghafal juz 30.
Antum sudah menghafal juz 30. 2018 yang lalu, sebagaimana pernah cerita, Ana pernah buat kelas menghafal Al-Quran seminggu 2 kali pertemuan. Ya, Imam ya. Ini salah satu murid beliau. Antara selesai juz 30 ya. Udah ya? Udah selesai juz 30, dikit lagi ya. Nah, beliau dikit lagi selesai juz 30 waktu itu. Ada yang sudah selesai juz 30, masuk ke juz 29. Ya. Mohon karena satu dan lain hal, ini tidak lanjut lagi. Ya, ada yang salah satu ikhwan kita sudah menghafal sampai surat Al-Qalam. Ya, satu hari satu ayat kita buat. Satu hari satu ayat yang ana buat. Masya Allah. Ini rezeki kita terduga ini. Karena kita kasih hadiah, dikasih hadiah juga kita. Barakallahu fiik. Isyafiq. Satu hari satu ayat. Jadi satu minggu 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan dan mereka setorkan 7 ayat. Alhamdulillah berjalan, itu berhasil. Maka antum coba di rumah masing-masing. Setorkan kepada siapa? Kepada istri. Masalahnya kalau belum ada istri. Ya, masalahnya kalau belum ada istri. Istri setorkan kepada suami. Kalau belum ada istri, setorkan kepada siapa? Temannya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang pada pokok yang ke-5. Pada pokok yang ke-5 insyaallah ta'ala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, satu pertemuan kita akan sebutkan satu masalah insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.